Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama aku, Kak Priti, dalam acara kesayangan kita, Inpods, Inspirasi Podcast. Hai, apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan juga kondisi yang baik-baik aja ya. Oke, jadi pada hari ini podcastnya itu berbeda dan spesial karena di podcast kita hari ini nggak kedatangan tamu di studio kita, tapi ada bintang tamunya, yaitu menarik banget guys hari ini. Nah, kita udah terhubung sama siapa ya kira-kira, pasti pada penasaran banget kan? Nah, langsung aja kita panggil. Halo Kak, apakah sudah terhubung di dalam Google Meet? Ya, halo, sudah ya? Oke. Oke, Kak Lili nih ya. Kayaknya nih udah rapi banget nih ya, Kak. Oke. Ya, Kak Lili siap untuk emang pengen ada ditanya-tanya. kegiatan aja sih hari ini. Oke, Sorry? Kak Lili gimana kabarnya hari ini? Baik. Apa kabar, Priti? Alhamdulillah aku juga baik dan sehat-sehat. Juga Oke. teman-teman yang ada di rumah, semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap terus enjoy sama Inpods kita. Oke, jadi for your information, Kak Lili ini adalah alumni sekolah tercinta kita, Sekolah Prestasi Prima. Dan hari ini kita akan bertanya-tanya tentang aktivitasnya yang ada di mana ya kira-kira. Pasti penasaran nih Kak Lili, kayaknya nih sahabat-sahabat Inpods yang ada di rumah udah penasaran nih, wah sebenarnya siapa sih nih? Apalagi kan sahabat-sahabat kita nih yang cowok-cowok di rumah kayak, wah ini bintang tamunya cantik banget nih. Kira-kira siapa nih Oke. ya? Karena nih pasti teman-teman pada pada semangat nih, wah Kak Lili nih udah rapi banget nih, cantik banget nih ya. Kayaknya kelihatannya dandanannya hari ini kayak seperti seorang pramugari nih Kak. Oke. Oke Kak Lili, ini posisi lagi di mana? Aku masih di rumah hari ini. Aku lagi di Dubai. Emang karena ada kerjaan aja di sini. Aku di sini itu udah sekitar hampir 1 tahun di sini. Dari Oke. Oktober tahun kemarin. Oke, Kak Lili siap kita tanya-tanya ya. Karena memang ini udah ada Oke. beberapa pertanyaan. Bahkan ada Oke. lebih dari 10 pertanyaan nih, Kak. Oke. Oke, kita akan bertanya-tanya. Wah, kira-kira bakal bertanya apa aja nih ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu pantengin terus video kita hari ini. Oke, Kak. Oke, pertanyaan pertama aku mau tanya nih, Kak. Sekarang ini Kakak tuh lagi ada kesibukan apa sih? Oke, jadi memang alasan aku ke Dubai itu, jadi tanteku ini punya usaha di sini. Jadi tanteku punya bisnis di sini. Dia buka F&B restoran. Jadi dia punya restoran Indonesia di sini. Jadi kita benar-benar lagi ngejual, lagi benar-benar banyak nge-planning buat mengenalkan makanan Indonesia ke orang banyak gitu kan. Terlebih untuk sekarang Dubai kan mau ada Expo ya. Ya. Jadi benar-benar dari berbagai macam dunia itu semua orang bakal datang ke sini di bulan Oktober ini. Jadi benar-benar kita lagi nge-planning gimana caranya kita memperkenalkan Indonesia terlebih makanannya itu ke masyarakat lebih luas kayak Yaps. gitu. Oke. Oke, Kak. Kenapa sih Kakak pasti kan pada tahu nih Kakak Lili kan yang memang misalnya alumni-alumni udah tahu kalau kalian ini adalah seorang alumni ya. Waktu itu Kakak Iya, dari sekolah PP itu jurusan apa sih, Kak? Dan kenapa aku tertarik di bidang broadcasting. wirausaha? Oh, Kakak Oke, broadcasting. aku Kenapa Kakak tertarik dari bidang broadcasting dan beralih ke bidang wirausaha? Oke, sebenarnya kalau dibilang beralih, nggak sepenuhnya aku beralih ya ke dari broadcasting ke wirausaha. Karena di sini juga aku masih megang bagian marketingnya. Jadi aku benar-benar mempromosikan melalui video, melalui foto juga. Jadi benar-benar masih ada sangkut pautnya sedikit dari BC. Untuk kewirausaha itu sendiri, sebenarnya aku nge-replace tanteku aja di sini. Jadi dia memang pindah ke Australia, dia punya keluarga di sana dari Dubai dia pindah ke Australia, aku nge-replace pekerjaannya di sini. Jadi dibilang untuk kewirausaha sebenarnya nggak terlalu, cuman I try to learn aja sih sebenarnya Yes. kayak pengen belajar aja sih mau wirausaha gimana sih cara punya usaha sendiri. Terlebih restoran ini restoran keluarga kan. Jadi ini memang punya keluarga besar. Jadi gimana caranya
aku benar-benar menjaga restoran ini meskipun tanpa ownernya di sini. Jadi aku yang jadi ownernya di sini. Jadi kayak misalkan nge-replace lah gitu, kayak nge-replace gimana tanteku di sini. Jadi meski kayak ada hal-hal yang emang harus ditanganin sebelumnya sama tante aku, gimana caranya aku yang menangani itu semua sekarang. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih sekarang di Dubai ini cuacanya lagi gimana nih Kak? Apalagi summer, apalagi dingin Kak gitu. Karena memang dari tadi kita kelihatannya kayak silau banget ya Kak. Lagi Oke, panas nih Kak. oke, oke. Di sini itu lagi summer ya. Jadi kita itu biasanya mulai masuk summer itu dari sekitar bulan Mei sampai bulan Agustus September. Sekarang ini Mhm. udah agak perubahan jadi dari summer mau ke winter. Tapi di sini mau summer ke winter juga masih masih kerasa panas banget karena dari kemarin suhunya juga masih 40 sekitar 41. Nanti kadang turun lagi. Jadi bener-bener summer di sini tuh sebenarnya yang aduh agak nyiksa ya gitu. Karena panas, emang bener-bener Iya. karena mataharinya bener-bener panas banget terus humid juga. Jadi di sini emang bener-bener musim panasnya tuh aduh kacau. Makanya kadang kayak sebagian orang-orang di sini, orang-orang yang tinggal di sini ketika summer itu mereka pindah kayak Oke. entah emang pulang ke negaranya buat visit, jadi kayak vacation ke negaranya, atau enggak pindah ke negara lain karena emang di sini tuh panasnya minta ampun, panas banget Jadi memang gitu. dibandingkan Indonesia masih mendingan panasnya di Indonesia ya Kak. Apalagi Iya, kalau jauh, Jakarta jauh, dan jauh, Bekasi jauh. memang itu terkenal panas banget ya. Dan ternyata di Dubai tuh jauh lebih panas dibandingkan di Jakarta. Di Oke Kak, Bekasi aku rasa kayak nggak ada apa-apanya. oke kalau boleh tahu nih, kakak kan waktu itu berarti pergi ke Dubai saat bulan Oktober 2020 ya. Itu berarti masih Iya, masa-masa pandemi ya kak. iya, benar. Oke, berarti kakak ini angkatan corona nih di sini nih. Iya, iya. Oke, kalau boleh tahu nih waktu itu pas kakak masa pembelajaran daring di rumah itu ada nggak sih kak kesulitan karena kan pastikan kakak kan adalah angkatan pertama di tahun yang memang adanya COVID-19 ini lagi merajalelanya pada saat itu. Kira-kira ada Mm-mm. kesulitan nggak sih kak untuk persiapan kelulusan pada waktu tahunnya kakak itu? Kalau dibilang kesulitan, sebenarnya kan emang pas angkatan aku itu kita pas mulai pandemi udah bener-bener pengen lulus gitu kan. Mm. Untuk aku sendiri kesulitannya karena di saat itu kita lagi mempersiapkan untuk ujian ya. Itu Iya, bener-bener struggle banget sih karena eh, di saat kita punya banyak waktu buat diskusi soal pelajaran sama temen, tapi gara-gara pandemi semua kita nggak bisa kemana-mana, iya. akhirnya itu lebih menyulitkan buat aku pribadi buat komunikasi sama teman-teman gimana gimana caranya kita berdiskusi soal ya entah pelajaran apa aja sih menurut aku terutama broadcasting ini ya karena wording tuh harus banget sih kayak kesulitannya sih menurut aku di situ karena online kayak gini deh kayak misalkan sebenarnya komunikasi secara langsung itu lebih gampang sih menurut aku daripada online kayak gini karena Mhm. lebih terbatas Iya aja betul. gitu jadi Oke. Dan jadi bagaimana kesulitannya di situ. Oke, dan bagaimana cara kakak mengatasi kesulitan untuk persiapan ujian di masa tahun pandemi kemarin waktu itu kak? Gimana sih cara mengatasinya Akhirnya kak? oke. Oke, jadi kalau aku pribadi kita lebih lebih memperbanyak gimana sih caranya kita lebih komunikasi lebih intim gitu kan maksudnya Oke, eh, lebih lebih banyak komunikasi akhirnya ya ya ngerasa kayak jadi bener-bener di handphone aja Kipinta sama teman-teman juga di sana kan karena kita mau kemana-mana juga nggak bisa karena bener-bener suasananya lagi parah kacau banget di sana gitu jadi lebih lebih banyak komunikasi entah dari WhatsApp lebih dari Instagram juga kayak misalkan kayak gitu-gitu aja sih kita komunikasi lewat situ aja gitu. oke. Jadi walaupun waktu itu persiapannya di tahun-tahun masa pandemi, tapi Mm-mm. juga semangatnya untuk lulus jangan pernah hilang ya kak ya. Jadi harus tetap semangat Iya ya kak, benar memberikan yang benar terbaik benar untuk benar lulusan. Oke, kakak benar kan benar. berarti kan udah mau hampir 1 tahun ya kak di Dubai ya. Bulan depan Mm-mm, berarti mm-mm. adalah di mana tepat 1 tahunnya kakak di Dubai. Kira-kira kakak Iya tuh benar. kangen gak sih sama negara ini Indonesia gitu? Apa sih yang kakak kangenin Aduh, dari oke. Indonesia? Pingin gak sih kak pulang Oke, gitu? oke. Kalau dibilang kangen, jelas aku kangen banget ya karena
senyaman-nyamannya negara orang itu ya emang nyamannya negara sendiri. Kayak Betul betul. aku ngerasa ya udah rumah Indonesia tuh rumahku gitu. Aku ngerasa kayak gini sekarang. Di Dubai tempat aku bisa mendapatkan yang aku mau, cuman di Indonesia tempat aku semua yang aku mau ada di Indonesia. Jadi aku ngerasa oke, sampai saatnya survive ini berhasil kayak udah aku masih survive di sini sampai saatnya memang udah oke, eh, udah enough gitu. Aku bakal pulang ke negaraku karena ya balik lagi senyaman nyamannya luar negeri, senyaman nyamannya seenak-enaknya tempat ini tetap tetap aja gitu enakan Indonesia. Untuk hal yang dikangenin jujur aja keluarga ya pasti ya. Kampung Keluarga itu halaman. iya benar. Kampung halaman, keluarga, makanan. Oh my God, di sini tuh jujur buat nyari makanan yang otentik meskipun aku buka restoran Indonesia buat bener-bener ngerasain rasa otentik Indonesia itu susahnya minta ampun karena bahannya terbatas kan. Kan kalau di Indonesia tuh kita bener-bener nyari bahan-bahannya yang oke, kemana aja gampang ada gitu kan. Kan kalau di sini nggak gampang gitu, lebih susah. Terus juga kita juga harus menyesuaikan sama lidah orang sini. Jadi, oh oke, jadi emang standar lidahnya mereka kayak gini. Jadi emang agak susah sih buat nyari makanan yang pas di sini juga gitu. Jadi akhirnya Karena ya pasti udah yang rasanya beda bener-bener ya kak ya. dikangenin makan. Rasa Bener, bener, rempah-rempah bener. bumbu-bumbu di Iya, Indonesia bener, bener, bener. yang kita kelola di Dubai udah pasti berbeda banget. Karena kan Iya, kalau di bener, Indonesia bener. kan langsung dia kita campur dari panennya, mau itu Iya, bener. cabai atau bawang itu Iya, langsung iya, dari iya. petani itu habis itu kita kelola apalagi kan diulek gitu ya Mm-mm, bumbunya iya tuh. benar. Karena kan di sini juga barang-barangnya ekspor import ya. Jadi Hmm, banyak kan. Jadi kayak kita juga nyari-nyari bahan yang sebenarnya emang kita bisa dapetin di tanah kita sendiri. ya. Di sini itu ya udah kayak dapet dari banyak negara yang akhirnya oh rasanya emang nggak sama ya. Mungkin tanahnya juga atau kayak gimana aku juga nggak ngerti. Karena menurut aku juga emang bener-bener rasanya kok bisa sih padahal mereka cara cara ngolahnya sama, yang masaknya juga orang Indonesia. Kenapa bisa beda gitu? Itu yang aku bingungin sih. Tapi emang bener yang itu bener-bener bikin kangen banget sih makan makanan Indonesia tuh. Kira-kira nih tiga makanan Indonesia yang paling kakak sukain dan kakak kangenin tuh apa kak? Aduh, apa ya? Oh, Ya nasi semuanya Padang. nih. Aduh, nasi Padang. Nasi Padang. Aduh, itu bener-bener susah banget buat nyari nasi Padang enak di sini. Yang pertama nasi Padang, yang kedua itu apa ya? Seblak. Aduh, itu seblak seblak tuh kan biasanya kan kalau di Indonesia kan banyak pilihannya kan. Yes. Iya, kan kalau di Indonesia kan banyak pilihannya. Kayak misalkan seblak yang emang banyak kuahnya, ada yang agak surut juga. Nah, itu Iya. gimana caranya? Aduh, pengen banget gitu. Kadang pengen bikin juga, kenapa rasanya nggak seenak pas beli di Indo ya gitu. Kayak pas jajan Yes. di Indo tuh rasanya rasanya tuh kayak nggak tahu, beda aja. Terus apalagi ya, masakan mama sih. Masakan mama bikin kangen semua. Udah itu aja. Oke. Kalau di sini sekarang nasi Padang bisa dibeli seharga 10.000 loh Kak. Ada paket yang Oh 10, ya? paket 12 ya. Dan di sini apa ya? Oh my God, Mungkin oke. untuk masa pandemi ini banyak banget sekarang orang-orang yang emang beralih jadi pedagang sama pebisnis loh Kak di Indonesia. Gitu. Ada Oke. yang buka online shop, terus juga ada yang beralih jadi apa ya buka usaha makanan di sini tuh udah banyak banget. Oke, Dan oke, biasanya oke, kalau oke. misalnya aku jalan-jalan kayak sekitaran Bekasi atau Cawang itu memang udah banyak banget dari sana sampai sana tuh makanan kuliner Indonesia tuh banyak banget Kak. Ada cilung, juga Wow. ada telur gulung. Pokoknya banyak banget ya Kak. Dan sekarang tuh di sini emang udah ada beberapa tempat makanan nasi Padang yang mungkin membuka 10.000, 12.000 tuh udah banyak banget loh Kak. Jadi kakak tuh bisa Oh, keren banget makan ya. bareng di sini loh. Iya Wah, gitu. keren banget ya. Kayak dibandingin sama harga di sini, oh, jelas jauh banget sih. Kalau Aduh, di sana gila ya. untuk harga paket makanan kira-kira berapa Kak? Paket makanan Indonesia di sana? Oke, kalau untuk paket makanan sendiri kan kayak Priti bilang sebelumnya, makanan di nasi Padang nih, kayak ada paket yang 12.000, ada paket yang 10.000. Iya betul Kalau betul. di sini, kalau di sini, aduh, untuk satu porsi nasi Padang aja tuh bisa 45 dirham. Mhm. 45 dirham itu sekitar berapa ya kalau dikali sekitar adalah seratusan untuk satu porsinya doang ya.
kalau dihitung 100 ribuan lah mungkin satu porsinya untuk satu porsi nasi Padang di sini. Kayak dibandingin sama harganya kayak jauh banget ya. Oke, Tapi jadi kita kalau juga kalau dirupiahkan 1 dirham itu sekitar 3 ribuan nggak sih Kak? 3 ribuan, 3 ribu 500. kadang course-nya kan suka suka naik turun ya. Iya ya. Biasanya itu 3.800 lah kalau lagi Oke. lumayan naik gitu, tiga ribu Oke, delapan ratus. teman-teman podcast, biasanya kalau misalnya mau beli nasi Padang di Indonesia seharga 4 dirham itu udah banyak banget. Jadi kalau misalnya Iya, punya 45 dirham ya lah. iya, 45 dirham. Wow, jadi memang jaraknya cukup berbanding jauh sekali ya, Kak. Wah, jauh banget. Kayak Oke. contoh kita rupiahin aja ya, kayak lihat 45 ribu aja kita udah bisa dapat berapa bungkus gitu kan. Di sini Ya, 45 dirham cuma dapat satu gitu. seporsi ya. Iya, Oke, kalau boleh tahu nih, Kakak kan di sana kan berarti sama aja meneruskan usaha tante Kakak ya di Dubai. iya. Berarti Mm-mm. Kakak menjual menu-menu makanan Indonesia. Nah, selain menu Indonesia Mm-mm. itu ada nggak sih Kak? Kayak misalnya Kakak menjual menu negara lain kayak India mungkin? Oke, jadi untuk menu negara lain sebenarnya kita ada karena kan semua visitor yang datang ke restoran kita itu nggak selalu pengen cobain makan Indonesia aja gitu kan. Cuman yang memang kita tunjukkan itu makan Indonesia sendiri. Untuk makanan lainnya kita punya makanan yang lebih ke Western sih. Jadi kayak cocok di lidah mereka yang umum lah, umum buat lidah-lidah orang luar negeri kayak misalkan black pepper yang saus black pepper gitu, terus juga eh, kayak apa ya udang spicy 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 prawns gitu, kayak gitu-gitu aja sih kita tapi yang nggak jauh-jauh emang dari Indonesia kan kayak mereka itu suka seafood kan kayak orang-orang sini tuh suka banyak yang suka seafood gitu. Oke. Kita tuh ngejual kayak gini. Jadi kita punya oyster sauce. Jadi untuk paket seafoodnya itu kita ngejual oyster sauce. Kita juga ngejual black pepper. Tapi yang benar-benar kita tonjolkan ini saus Padang. Dan mereka semua sukanya saus Padang. Kayak rata-rata Wow. emang lidah Indonesia nggak bisa dibohongin sih. Kayak misalkan rasa rasa Indonesia tuh emang benar nggak bisa dibohongin sih. Dan itu pernah dibeli sama beberapa orang asing ya, Kak? Ih, Saus-saus sering Padang. banget, sering banget. Iya, sering banget. Wow. Kayak bestseller kita itu tuh yang saus Padang itu. Gitu. Oke. Balik Dan lagi biasanya itu sih, dijual berapa dirham sih, Kak, saus Padang di sana? untuk seafoodnya ya, kayak seafood seafood saus Padang gitu, kita jualnya sekitar 139 dirham per porsi. Tapi kita nggak serve dengan minum juga, dengan Hmm? unlimited rice. Jadi nasinya nggak terbatas gitu. Itu Wow. sekitar berapa ya? Berapa ratus? 139. Berapa ya? Udah bisa beli HP, Sekitar, guys. iya kayaknya udah Wow. mahal sekali. Oke, Cuman ya kalau boleh, worth it lah kalau, iya. Iya oke, kalau boleh tahu nih. dibanding sama harga segini. Ya, oke. Kak, tanggapan orang asing ya terhadap makanan Indonesia itu gimana sih, Kak? Apa dia pada suka, pada jatuh cinta Oke, sama makanan Indonesia? Boleh dong, Kak, diceritain. oke, oke. Untuk tanggapan mereka soal makanan Indonesia kan, jadi gini ya. eh, Beberapa emang dari bule-bule kan, kebanyakan bule-bule gitu lah. Kayak kebanyakan dari mereka pasti udah pernah ke Bali gitu kan. Pasti kayak kalau ada yang datang Bali, 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 pasti kayak gitu. Kayak mereka tuh pasti semua tahu Bali. Mereka pernah visit ke Indonesia dan mereka pernah cobain makan Indonesia. Makanya itu kadang mereka balik lagi nyari restoran Indonesia untuk coba lagi makan Indonesia. Terus untuk lidah mereka sendiri, mereka suka banget sama makan Indonesia karena rempah sih. Kayak kayak gimana ya? Rasanya tuh emang rasa yang susah didapetin gitu loh. Kayak mahal aja menurutku rasanya untuk makan Indonesia sendiri gitu. Jadi emang rata-rata dari bule-bule itu, bule-bule entah warga lokalnya pribadi, mereka suka banget sama makanan-makanan Indonesia gitu. Bestseller kita sih nasi Padang ya di sini. Makanya Wow. kayak soalnya kan emang rendang gitu kan, rendang gitu. Mereka suka banget sama rendang. Kadang sampai bener-bener ada yang bener-bener cuman beli rendangnya doang, nggak beli nasi Padang kayak cuman rendangnya doang. Mereka minta sambal ijonya, ya udah dibawa pulang nanti ya buat makan sama keluarganya kayak gitu. Wow. Jadi memang antusias sekali ya, Kak ya, warga negara asing Iya, terhadap iya, iya, makanan iya, iya. Indonesia ya.
Memang Iya, 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 iya. Indonesia tuh the best banget ya Kak, sampai Kak Lili Iya, itu benar, kangen benar. gitu ya. Ini kalau boleh Benar, tahu benar, benar. Kakak tuh kangen gak sih Kak sama sekolah prestasi prima gitu? Kayak mungkin guru-guru, Kangen. suasana selama belajar di sini. Ada gak sih Kak yang Kakak kangenin dari gedung sekolah ini? Oke. Kangen banget sih yang jelas sama guru-gurunya ya. Yang pertama guru-gurunya, karena kan emang aku juga cukup dekat lah sama guru-gurunya gitu kan. Mhm. Terus suasana sekolah sama teman-teman sih itu bikin kangen banget sih karena eh, menurutku momen yang nggak bakal bisa diulang lagi itu pas momen-momen sekolah gitu. Mhm. Kadang nyesel kenapa sih dulu eh, agak males ya sekolah gitu kan pasti ada pikiran kayak gitu kan. Kenapa sih dulu males sekolah? Tapi ternyata emang momen-momen itu tuh emang nggak bisa diulang lagi gitu. Kangen banget sih. Kalau kalau dibilang gedungnya ya, gedungnya juga kangen banget sih. Terlebih pas aku lulus Mhm. itu pas lagi pembangunan gedung yang baru. Jadi Ya, bener-bener ngelihat nyaksiin gimana itu dibangun gitu. Itu bagus sih, maksudnya kayak oke, itu berkesan banget gitu. wow. Kalau sekarang gedungnya udah jadi loh Kak. Mungkin Iya, kalau udah jadi banget ya. misalnya nanti bakalan main-main ke sini dan lihat-lihat sekeliling pasti kaget banget karena memang sekolah ini Pasti cukup dong. banyak banget yang berubah, apalagi dari gedung Banyak dan ya. juga fasilitasnya sekarang Mm-mm. ya sudah sangat baik sekali. Juga sekarang kita di sekolah udah punya Oke. aula yang cukup besar loh Kak. Oh, oke. Ya, Wah, keren, 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 keren. agak sedih ya. Wah, kenapa sih pas gue udah lulus baru nih sekolah Ya, gue banget, udah ada aulanya. iya bener, Dan bener, bener, sekarang bener, bener. fasilitasnya juga udah lebih banyak lagi dan muridnya Wah, pun hebat, juga keren. udah banyak banget sekarang Kak. Udah Keren, antusias keren, banget keren, keren, keren. sekolah kita ini Kak. Keren, keren. Oke, Wah, kalau hebat, hebat, misalnya hebat. kakak nih mungkin ada sedikit pesan dan juga apa ya kata motivasi lah untuk adik-adik kelas kita ini Kak. Kalau boleh boleh dibagikan pesan dan motivasi nih. Oke, untuk kesan dan motivasi itu sebenarnya buat dari aku pribadi ya, eh kalau menurut aku mimpi itu emang harus bener-bener dikejar sesungguh-sungguh gitu, karena aku ini tipenya yang suka banget mimpi gitu, kayak Ya, eh, kayak pengen deh punya ini, pengen deh bisa ke sini, pengen deh. Tapi jangan sekedar mimpi aja, tapi gimana usaha kamu buat ngewujudin itu semua. Kayak misalkan dulu jujur aja kayak pengen cerita aja sih sedikit. Aku tuh dulu jadi sebelumnya itu waktu aku kecil aku pernah ke sini juga untuk visit ke Dubai itu pernah pernah juga untuk visit. Aku sempat ngeliat gimana tantaku sukses di sini, gimana eh, apa yang terjadi di sini kayak gimana ya kehidupan di sini aku mikir ih pengen deh eh, bisa tinggal di sini juga pengen deh pengen sukses juga di Dubai gitu ya, akhirnya aku punya mimpi kan akhirnya aku melahirkan mimpi tapi aku mikir gimana caranya aku mewujudin ini semua ya udah dengan cara berusaha gitu kalau benar itu banget. aja sih. Jadi kita memang harus berusaha dan juga harus mencobanya ya Kak. Karena ada kutipan Iya dari bener. aku adalah just try it, the result is later. Jadi memang kita tuh segala sesuatu harus kita usahakan dulu, hasilnya Mm-mm. ya udah belakangan aja gitu. Yang Iya penting kita gimana pun hasilnya yang harus penting coba terus, dulu aja ya, gitu yang penting kita harus terus berjalan, harus terus bener-bener. mencoba semuanya kita coba gitu. Karena yang namanya hidup ini kan harus kita jalanin, kita perjuangkan gitu. Mm-mm, bener bener bener. Podcast tadi kita udah banyak banget berbincang sama Kak Lili dan sekarang aku pengen menanyakan apa ya hal menarik nih. Pasti kan teman-teman Mm-mm. podcast pada penasaran nih Kak, kira-kira tuh di Dubai tuh ada apa aja sih Kak? Kayak misalnya tempat-tempat wisata atau hal menarik yang ada di Oke. Dubai. Nah, boleh dong Kakak ceritain hal menarik apa aja sih yang udah Kakak alamin selama di Dubai? Oke, buat hal menariknya, sebenarnya itu gini, kita kan ketemu sama banyak orang dari banyak negara ya, karena di sini tuh kita bener-bener banyak banget warga asing yang masuk ke sini untuk kerja juga gitu. Yep. Kalau buat aku pribadi itu cukup apa ya, kayak oh ini unik juga sih, kayak kita bisa kenal sama orang banyak dari negara lain dengan di sini dengan dirinya kita di sini gitu. Terus untuk hal-hal unik yang kayak
tempat-tempat wisata. Di sini tuh banyak banget ya emang. Kayak contoh-contoh dikitnya aja deh, kayak Mm-mm. The Frame Dubai, terus ada Discovery Garden, Miracle Garden, terus juga pokoknya banyak banyak banget sih tempat-tempat wisata di sini tuh banyak banget ya kayak karena di sini tuh emang setiap setiap sport itu tuh cakep banget gitu loh, kayak bagus banget gitu, cantik banget, kayak estetik aja gitu, kayak lucu aja sih, kayak eh kayak nggak perlu liburan yang bener-bener nge-spend banyak banget uang, di sini tuh udah cukup banget gitu. Kayak tinggal naik kendaraan metro di sini, terus eh ngunjungin tempat-tempat yang ya udah cukup 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 tempat-tempat yang bagus yang nggak usah ngeluarin banyak uang juga di sini tuh cukup banget sih kalau menurut aku kayak gitu. Kan balik lagi ya, sebenarnya memang di dunia itu nggak ada nggak mungkin selagi kita mau berusaha ya kak. Nah, Iya benar. kalau boleh tahu nih kakak dulu tuh pas masih SMP atau SMK pernah nggak sih kepikiran, oh nanti kalau gue udah lulus nih bakalan kerja sama tinggal di Dubai, pernah nggak sih kak ada kepikiran kayak gitu? Sebenarnya aku eh, pernah lah, karena kan aku pernah mimpi gitu kan, pengen deh kerja di Dubai. Cuman aku nggak nyangka bakal secepat ini di usia aku yang ya masih 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 muda lah gitu. Iya, masih 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 belum terlalu tua lah gitu buat buat survive di sini gitu. Ya, Ya jelas aja sih kayak agaknya oh sekarang ya harus sekarang ya gitu. Karena kan emang karena kemarin pandemik lagi kacau banget kan di Indonesia juga. Akhirnya aku iya. mutusin buat survive di sini gitu. Sebenarnya kalau pernah kepikiran sebenarnya emang dari dulu pengen gitu punya pengen pengen bisa tinggal di sini gitu. Pengen banget gitu. Tapi untuk aku sendiri gimana cara aku ngewujudinnya itu kan yang poinnya ya kalau Ya. menurut aku pribadi. Gimana cara aku ngewujudinnya gitu. Gitu aja. Emang sih Dubai itu adalah salah satu kota apa negara sih tuh kak kira-kira kak Dubai itu? Oke, kalau Dubai, jadi gini, banyak yang masih salah paham sama Dubai itu sendiri ya, karena gini, eh, kita ini ada di unit Emirat Arab. Jadi unit Emirat Arab itu kayak tempat, jadi negara Mhm. Dubai itu ibu kotanya, gitu. Jadi Oke. Dubai itu bukan dibilang negara-negara, cuman dia itu iya ibu kotanya. Kayak misalkan Indonesia itu Jakarta gitu. Kalau di sini itu Dubai itu ibu kotanya gitu. Jadi di unit Emirat Arab ini masih banyak tempat-tempat yang kayak Fujairah, ada Sharjah juga, terus juga ada Ras Al Khaimah. Itu tuh banyak banget tempat-tempat yang ada di unit Emirat Arab ini gitu. Oke. Kalau kakak sendiri udah pernah kemana aja tuh kak ke tempat-tempat wisata yang ada di Dubai? Boleh dong diceritain pengalaman apa Oke. sih yang kakak dapet selama ke tempat wisata yang ada di Dubai? Oke, kalau tempat-tempat wisata di sini, aku itu pernah ke at the top Burj Khalifah yang naik ke atasnya itu. Aku pernah ke sana. Em, aku ngelihatnya gimana ya, kagum sih kayak kok bisa ya naik lift setinggi itu, tapi nggak kerasa apa-apa. Itu cuma dalam hitungan detik, terus langsung naik gitu. Itu Wow, kayak, wow, keren itu banget ya. keren banget sih gitu. Keren banget sih itu, keren banget. Terus apalagi ya desert safari. Itu jadi kayak wisata gurun gitu. Kita kayak bener-bener diombang-ambing pakai mobil. Itu seru banget sih, itu seru banget. Hmm. Terus kita juga ngeliat. Jadi pas setelah wisata desert safari itu kita tuh jadi kayak kita diarahin gitu untuk jadi kita nih kayak udah bayar nih misalkan berapa ratus dirham gitu buat satu orang. Nah, nanti kita itu diarahin untuk ada dinernya gitu. Jadi dinernya itu bener-bener makanan otentik Dubai. Jadi yang bener-bener makanan-makanan Arab lah gitu. Jadi kayak, ih seru juga sih ini kayak bener-bener ngerasa, oh ini Dubai loh gitu. Oh ini Arab loh gitu. Terus juga ada pertunjukan-pertunjukan yang kayak entah belly dance, entah yang ada aja sih kayak yang tau gak sih yang goyang-goyang pakai yang kayak muter-muter gitu tuh yang orang Hmm. muter-muter itu kayak Oh, iya, aku nggak iya. tahu sih namanya apa cuman itu kayak oh keren sih gitu kayak itu Wow, berkesan jadi banget. memang selama di Dubai itu kakak pasti menemukan banyak banget pengalaman dan juga Mm-mm, hal mm-mm. menarik ya kak ya selama satu Iya tahun benar-benar tinggal di sana gitu. benar-benar Mungkin kakak benar-benar. em,
punya ada rencana mau ke Indonesia itu kapan, Kak? Oke, jadi kan sebelumnya yang seperti aku bilang sebelumnya orang-orang di sini itu pasti pada pergi pas summer kan. Sebenarnya aku sebelumnya itu bulan Agustus harusnya aku pulang ke Indonesia. Aku udah pesen tiket segala macam, tapi gara-gara eh pandemi apa sih COVID di Indonesia kan meningkat banget kan, Ya, meningkat banget. parah. Aku oke, mm-mm. Akhirnya daripada aku membahayakan keluarga di Indonesia, akhirnya aku tahan aja dulu di sini. Aku cancel tiket. Mungkin aku bakal reschedule buat tahun depan. Jadi mungkin sekitar Lebaran lah. Aku punya planning buat Lebaran buat pulang ke Indo gitu. Oke, ini kayaknya menarik banget deh. Kakak kalau misalnya ke Indonesia calling-calling gitu, nanti kita Ah, ketemu bareng gitu, ketemu foto. Karena kan ah pasti ya kan aku boleh dong. penasaran sama sosok Kak Lili. Oh ya, apa namanya, chattingan cuman ya via sosmed atau Google Meet. Iya, Tapi iya, iya. kayaknya menarik banget nih kalau misalnya nanti kita berbincang langsung ya. Mungkin nanti tahun depan Iya, bakalan boleh. datang ke podcast studio ini ya Kak ya. Oh iya, Kalau boleh misalnya dong, udah boleh dong. ke Indonesia. Tapi aku udah lulus gitu sih. Oh, oke. Oke Kak, terakhir pertanyaan nih tentang pandemik di Dubai. Itu sekarang udah meningkat atau mungkin udah menurun atau mungkin corona udah nggak dianggap lagi di sana, udah hilang atau gimana Kak? Oke, untuk COVID di sini itu sebenarnya aku aku ngelihat kasusnya nggak terlalu parah ya, karena kan di sini juga banyak yang sudah divaksin, kayak vaksin udah banyak banget orang yang udah divaksin di sini. Oke. Terus untuk aku ngerasa sih kayaknya mengalami mengalami penurunan ya dibanding sebelumnya, karena sebelumnya juga jadi sebelum Indonesia naik itu di Dubai itu juga juga sempat naik. Nah makanya ini aku agak khawatir setelah Expo, karena mereka itu kan bakal open buat beberapa negara ya, Iya. termasuk India, Indonesia itu kayak bakal dibuka juga. Negara yang benar-benar pernah kasusnya nomor satu COVID itu kan pasti bakal dibuka-buka juga kan sama Dubai ujung-ujungnya, karena di Dubai Expo ini nanti bakal ada pavilion dari negara itu sendiri. Nah, aku sebenarnya agak khawatir bakal naik lagi gitu kasus COVID-nya gitu. Tapi semoga aja sih enggak gitu. Oke. Oke Kak, terakhir nih mau nanya. Kira-kira jarak naik pesawat dari Indonesia ke Dubai itu berapa jam sih Kak? Dari Indonesia ke Dubai kalau tanpa transit yaitu sekitar 8 jam. 8 jam kalau nggak salah. 8,5 jam lah. 8, iya, Oke, 8,5 jam. lama juga ya berarti ya. Mm-mm, lumayan. Kira-kira boleh dong kakak kasih pesan-pesan kepada teman-teman podcast yang ada di rumah yang mungkin nanti tahun depan atau mungkin kalau misalnya situasinya sudah normal mau ke Dubai mungkin mau kasih sedikit pesan kepada teman-teman yang mau pergi ke Dubai nih kak. Hal apa sih yang harus Oke, diperhatikan? oke. Em, untuk hal yang bisa diperhatikan di sini ya, jangan jangan buang sampah sembarangan. Kayak di sini tuh bener-bener bersih banget. Yap. Jadi coba aja buat jaga lingkungan lingkungan di sini juga gitu. Karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang mau Betul. ngejaga semua ini gitu kan. Terus juga apa ya? Di sini tuh agak strict soal peraturan dari pemerintah, karena misal nih kayak kayak gini, contohnya kita di sini kan masih COVID ya, jadi masih masih pakai masker gitu kan, masih masih banyak yang pakai masker juga, kita masih 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 diwajibkan pakai masker di sini. Itu kalau buat nurunin masker meskipun sebatas di sebatas ini aja, itu kita bisa kena denda dari pemerintah. Jadi Oke. kalau bisa benar-benar harus dipatuhin peraturan dari pemerintahnya. Jangan dianggap sepele sama sekali. Di sini nggak bisa. Di sini benar-benar nggak bisa sama sekali. Kayak misalkan kita mau nyebrang bukan di zebra cross aja kita bisa kena fine gitu. Kita bisa kena denda. Di sini sestrik itu. Makanya kayak dipatuhin aja aturan pemerintahnya gitu. Oke, jadi memang kalau misalnya buat teman-teman podcast yang mau ke Dubai harus sangat diperhatikan karena kan memang itu kan negara orang lain ya. Jadi kita memang harus Iya benar. menjaga lingkungannya, terus juga kita Mm-mm, harus mm-mm, mm-mm. mematuhi peraturan pemerintah yang ada di Dubai gitu. Oke, Iya kali ini kita benar. udah berbincang dan juga udah menanya-nanya nih banyak hal ya, sampai nggak sadar nih durasinya udah melewati batas.
Oh Oke, ya, sahabat. nggak Iya kerasa benar ya. Kak. Iya, karena saking asiknya ngobrol sebenarnya teman-teman banyak banyak banget yang aku mau nanya. Tapi mungkin next lain kali kita bakalan semoga aja kita bakalan masih bisa ketemu dan juga berbincang-bincang lagi gitu. Dan juga pastinya Kak Lili bisa membagikan banyak inspirasi dan juga motivasi kepada teman-teman podcast yang ada di rumah. Oke Kak Lili, Nah, sebelumnya terima kasih banyak-banyak banget atas iya. kehadiran dan juga kesempatannya. Mohon maaf kalau misalnya waktunya diganggu ya Kak. Nggak, Karena it's fine, it's okay, nggak apa-apa. aku pembawa acara dan juga seluruh tim mengucapkan terima kasih banyak buat kesempatan yang udah Kak Lili kasih kepada sahabat-sahabat Infos yang ada di rumah. Tadi juga udah memberikan beberapa pesan, motivasi, dan juga banyak banget hal seru dan menarik yang ada di Dubai ya Kak ya. Dan juga Iya, tadi iya, juga iya. menceritakan banyak pengalaman seru seputar sekolah ini dan juga Indonesia gitu. Kak Lili terima kasih Iya. banyak ya. Semoga Terima kasih Kak Lili banyak ya, Priti. ya selalu sukses selalu, terus juga Amin, amin. selalu sehat di sana dan juga Amin. secepatnya bisa pulang ke Indonesia ya Kak, bisa makan nasi Iya, Padang. aduh Kali ini harus terima sih. kasih banyak ya Kak ya. Terima kasih banyak ya, Priti. Terima kasih Terima banyak yang tim juga. kasih. Oke sahabat podcast, kembali lagi sama aku Kak Priti. Dan tadi kita udah banyak banget berbincang seru sama Kak Lili. Semoga input tayangan hari ini bermanfaat buat semuanya dan ambil positifnya, buang negatifnya. Karena tadi kita juga banyak membicarakan hal-hal yang seru dan semoga teman-teman yang ada di rumah selalu sehat, semangat, dan juga terus berjuang meraih mimpi. Oke, jadi aku Kak Priti dan juga narasumber kita Kak Lili yang ada di Dubai. Terima kasih banyak. Dan juga seluruh tim pamit undur diri. Kita mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye semua.